Di dunia ini, cinta sejati bukan hanya tentang kata-kata manis, tetapi juga tentang kesetiaan dan pengorbanan tanpa batas. Beberapa pasangan suami istri telah membuktikan bahwa cinta mereka bisa bertahan hingga akhir hayat, bahkan melampaui waktu. Kami akan membagikan 5 kisah keromantisan cinta sejati pasangan suami istri yang membuktikan bahwa cinta abadi itu nyata. Dan di akhir ada satu tambahan kisah cinta yang baru-baru ini menjadi sorotan publik. Kisah pertama ini datang dari seorang pria asal Jepang bernama Toshiyuki Kuroki yang membuktikan bahwa cinta bisa tumbuh indah bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Toshiyuki dan istrinya Yasuko yang merupakan peternak ini memiliki impian untuk berpergian keliling Jepang setelah mereka pensiun. Namun, impian itu hancur ketika istrinya Yasuko tiba-tiba kehilangan penglihatannya akibat komplikasi penyakit diabetes yang dideritanya. Dan karena kondisinya, istrinya menjadi kehilangan impian dan semangat hidupnya. Yasuko pun mulai menarik diri dari dunia luar dan hidup dalam kesedihan. Tak sanggup melihat istrinya larut dalam kesedihan, Toshiyuki mencoba mencari cara untuk mengembalikan senyuman di wajah istrinya itu. Hingga suatu hari saat dia melihat bunga Shiba Sakura di kebun mereka, dia baru menyadari bahwa keindahan bunga tak hanya bisa dinikmati dengan mata, tetapi juga dengan indera penciuman. Sejak saat itu, dia mengubah lahan peternakan mereka menjadi lautan bunga dengan menanam 2.000 bunga Shiba Sakura yang dia kerjakan selama lebih dari 20 tahun. Di mana dia berharap aroma dari bunga-bunga itu bisa membangkitkan kembali semangat istrinya. Kerja kerasnya itu pun berhasil saat istrinya perlahan menjadi tertarik untuk duduk di luar sambil menghirup wangi bunga Shiba Sakura itu. Apalagi saat berita kebun bunga mereka ini menjadi viral, istrinya itu pun menjadi tambah bahagia dan ceria karena dia bisa bertemu dengan banyak orang yang datang untuk melihat keindahan taman bunga itu. Cinta sejati sering kali diuji oleh jarak, rintangan, dan perbedaan. Namun, bagi pria asal India bernama Pradyumna Kumar Mahanandia, tidak ada hal yang bisa menghalangi cintanya kepada sang kekasih. Pada tahun 1975, Pradyumna, seorang seniman jalanan dari kasta rendah, bertemu dengan seorang turis asal Swedia bernama Charlotte von Scheven yang sedang berlibur ke India bersama teman-temannya. Charlotte yang terkesan dengan bakat seni dan kepribadian pria India itu, akhirnya meminta Pradyumna untuk melukis dirinya. Dan dari pertemuan itulah benih cinta mereka mulai tumbuh. Setelah menjalin hubungan singkat, mereka pun menikah secara adat di India. Namun sayangnya, Charlotte harus kembali ke Swedia untuk melanjutkan studinya. Sementara Pradyumna memilih untuk tetap di India menyelesaikan pendidikannya. Dan mereka pun berkomunikasi hanya melalui surat. Tak ingin berpisah terlalu lama, Pradyumna bertekad menyusul Charlotte ke Swedia. Namun, sebagai pria dari keluarga miskin, ia tak punya cukup uang untuk membeli tiket pesawat. Dengan tekad bulat, pada Januari 1977, Pradyumna menjual semua harta bendanya untuk membeli sepeda bekas. Dengan bermodalkan sepeda bekas inilah, Pradyumna mengayuh sepedanya sejauh 6.000 km, melintasi 8 negara dari India hingga Eropa. Di mana setiap harinya ia menempuh sekitar 44 km dan menghidupi dirinya dengan menjual sketsa atau potret orang-orang yang ditemuinya di sepanjang jalan. Setelah lebih dari 4 bulan perjalanan, Pradyumna akhirnya tiba di Swedia pada 28 Mei 1977. Pertemuannya kembali dengan Charlotte menjadi momen yang sangat emosional, di mana mereka hanya bisa menangis sambil berpelukan. Bukti cinta Pradyumna inilah yang juga membuat keluarga Charlotte yang masih memiliki darah bangsawan Swedia ini menerima dan mengizinkan Charlotte untuk menikah dengan pria asal India itu. Pasangan ini lalu menetap di Swedia dan dikaruniai 2 anak. Pradyumna juga telah diakui sebagai seniman terkemuka di Swedia dan bekerja sebagai penasehat seni dan budaya untuk pemerintah Swedia. Kisah cinta pasangan yang berbeda usia 10 tahun ini bermula pada tahun 1956. Ketika Liu Guozhang, seorang pria berusia 19 tahun, jatuh cinta kepada Xu Chaoqing, seorang janda berusia 29 tahun. Kisah cinta mereka bermula saat Liu Guozhang sering membantu Xu dalam pekerjaan sehari-hari dan merawat 4 anaknya setelah suami pertamanya meninggal dunia. Karena perbedaan usia 10 tahun dan status Xu sebagai janda, hubungan mereka pun mendapat penolakan dari masyarakat setempat yang menganggap hubungan tersebut tidak pantas. Akibatnya, karena penolakan itu, pasangan ini lebih memilih untuk meninggalkan desa mereka dan hidup dalam pengasingan di sebuah goa di pegunungan selatan Tiongkok. Pada tahun kedua kehidupan mereka di pegunungan, Liu menyadari bahwa istrinya itu kesulitan menuruni lereng gunung yang curam dan licin. Karena itu, demi memastikan istrinya bisa turun gunung dengan aman, Liu mulai memahat anak tangga di lereng gunung menggunakan pahat sederhana.
Dan selama lebih dari 50 tahun, dia berhasil membuat lebih dari 6.000 anak tangga. Pasangan ini pun hidup bahagia dalam kesederhanaan hingga tahun 2007 saat Liu meninggal dunia pada usia 72 tahun. Dan 5 tahun setelahnya, pada tahun 2012, Xu menyusul suaminya itu. Di mana sebelum meninggal, Xu meminta untuk dimakamkan di samping Liu untuk memastikan bahwa mereka tetap bersama bahkan setelah kematian. Bagi seorang pria bernama John Wooden, cinta kepada istrinya tak pernah pudar meskipun maut telah memisahkan mereka. John Wooden yang merupakan seorang legenda dalam dunia olahraga basket, memiliki kisah cinta yang begitu mengharukan. Di mana ketika istrinya Nellie Riley yang sudah dinikahinya selama 50 tahun itu meninggal dunia pada tahun 1985 akibat kanker, tidak membuat cinta John pudar. Sebaliknya, setiap bulan di tanggal kepergian Nellie, dia duduk di kursi kesayangan mereka dan menulis surat cinta untuk mendiang istrinya itu. Surat-surat itu lalu dia taruh di bawah bantal di sisi tempat tidur yang dulu ditempati Nellie. Seolah-olah istri tercintanya itu masih ada bersamanya. Tradisi ini terus dia lakukan selama 25 tahun hingga akhir hayatnya pada tahun 2010. John pun tak pernah menikah lagi, karena baginya Nellie adalah satu-satunya cinta sejati yang tak tergantikan. Kisahnya ini menjadi bukti bahwa cinta sejati tidak berakhir di perpisahan, tetapi tetap dapat hidup di dalam kenangan. Jeanette dan Alexander adalah pasangan asal Amerika yang telah bersama sejak kecil. Mereka pertama kali bertemu saat masih berusia 8 tahun, dan sejak saat itu mereka tak terpisahkan. Mereka pun menikah dan hidup bahagia selama 75 tahun, hingga saat Alexander mengalami patah pinggul dan kesehatannya semakin menurun dari hari ke hari. Jeanette yang saat itu juga sudah renta tetap menemani suaminya itu. Mengetahui bahwa hidupnya tak lama lagi, Alexander mengungkapkan keinginannya untuk meninggal dalam pelukan istrinya itu, dan keluarga mereka pun berusaha mewujudkannya. Pada 17 Juni 2015, Alexander menghembuskan nafas terakhirnya dalam pelukan wanita yang telah dia cintai sepanjang hidupnya. Dan hanya berselang 24 jam setelah Alexander meninggal, Jeanette pun menyusul suaminya itu. Kisah cinta yang terakhir datang dari artis Taiwan bernama Barbie Hsu. Bagi kalian generasi 90-an, pasti tidak asing lagi dengan karakter Sunshine di drama Meteor Garden yang sangat viral pada masa itu. Walaupun Barbie Hsu harus meninggal di usia muda, namun kisah percintaan dirinya dan DJ Ko cukup menarik perhatian publik. Pada akhir 90-an, Barbie Hsu dan Ko Jun Yup, atau yang lebih dikenal dengan DJ Ko, seorang musisi asal Korea Selatan, menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun. Namun, karena tekanan dari agensi DJ Ko, hubungan mereka pun harus berakhir dengan cepat. Padahal, saat itu, Barbie Hsu pernah mengungkapkan bahwa dirinya ingin menikahi DJ Ko saat tampil di suatu acara TV Taiwan. Setelah berpisah, keduanya pun menjalani kehidupannya masing-masing. Barbie Hsu kemudian menikah dengan pengusaha Wang Xiaofei pada tahun 2010 dan dikaruniai 2 anak. Namun setelah 10 tahun, pernikahan itu harus berakhir dengan perceraian pada tahun 2021. Mendengar kabar perceraian tersebut, DJ Ko memberanikan diri untuk menghubungi Barbie Hsu kembali setelah 20 tahun tanpa komunikasi. Keberaniannya ini pun berbuah manis, di mana mereka kembali menjalin hubungan dan memutuskan untuk menikah pada Maret 2022. Pernikahan mereka ini sempat membuat hubungan Barbie Hsu dan mantan suaminya menjadi memanas karena mantan suaminya itu merasa Barbie Hsu sangat cepat menikahi orang lain setelah perceraian mereka. Walaupun begitu, pernikahan Barbie Hsu dan DJ Ko termasuk bahagia. Sayangnya, kebahagiaan mereka ini tidak berlangsung lama. Barbie Hsu meninggal dunia akibat pneumonia yang dipicu oleh komplikasi influenza saat berlibur di Jepang. Kepergiannya ini meninggalkan duka mendalam bagi DJ Ko. Menurut beberapa media, sebelum Barbie Hsu dikremasi, DJ Ko sempat mencium istri tercintanya itu untuk yang terakhir kali sambil berkata, "Aku mencintaimu dan aku menantikan kita bisa bertemu lagi." DJ Ko pun harus berpisah kedua kali dengan wanita yang dia cintai, tetapi kali ini untuk selama-lamanya. Kisah-kisah cinta ini bukan hanya mengajarkan kita bahwa cinta sejati dapat bertahan melampaui waktu dan rintangan, namun juga mengingatkan kita akan rapuhnya kehidupan. Cinta juga bukan hanya sekedar perasaan, tetapi juga komitmen, usaha, dan kesediaan untuk berkorban demi orang yang kita cintai.